Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Imam Malik fil Muwatta, ayyuhan nas qad ana lakum an tantahu min hadhihi al-qadhurat, an tantahu an hududillah, wa man asaba min hadhihi al-qadhurati syai'an falyastatir bisitrillah, fa innahu man yubdi lana safhatahu nuqim alaihi kitabullah. Amma ba'du, jamaah sidang Jumu'ah Masjid Al-Husna yang Allah muliakan, tentu berbahagia kita sekaligus bersyukur memuja Allah Azza wa Jalla yang masih berkenan untuk mengabadikan peringatan dan peristiwa umat-umat sebelum kita agar menjadi pelajaran dan pengingat. Semoga kita meningkatkan kewaspadaan daripada berbuat dosa. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada beliau yang selalu mengingatkan bahwa dosa beserta para pelakunya bukanlah objek gibah dan cela kita, dan hendaknya mereka para pelaku dosa sekuat tenaga menutupi aib mereka, bertaubat bukan justru memamerkan serta berbangga. Baik, kesempatan pagi hari ini kita sampai di halaman 402. Di sana ada sebuah bab fi sifati ahlil jannati wa ahlin nar, ciri-ciri calon penghuni neraka dan juga calon penghuni surga. Diawali dengan sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah, dicantumkan oleh Al-Imam Muslim dengan nomor 2128 dalam sahihnya. Abu Hurairah mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nari lam arahuma, yakni qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Ciri daripada calon penghuni neraka yang pertama adalah kaum, kelompok manusia, sebuah komunitas yang diberikan secuil kuasa. Digambarkan dalam hadis ini kemana-mana selalu membawa cemeti, cambuk. Dengan cemeti tersebut dia menyakiti orang lain, bahkan menyiksa. Dan itu dikatakan oleh Nabi belum pernah beliau lihat semasa hidupnya. Artinya sepeninggal beliau akan bermunculan manusia-manusia calon penghuni neraka dengan sifat dan karakter yang barusan beliau sebutkan. Lalu yang kedua, ciri calon penghuni neraka. Kalau tadi adalah para penguasa, yang kedua adalah para wanita, yang mana keduanya memiliki keeratan gitu ya, penguasa dan wanita.
Nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti. Para wanita kasiyat ariyat. Kasiyatun berakar kata kasa yaksu kiswah. Antum sering mendengar kiswah Ka'bah. Nah, akar katanya sama dari kasa yaksu kiswah, yang artinya memakaikan pakaian. Kiswah itu pakaian penutup tubuh Ka'bah atau pakaian tubuh manusia. Kasiyat artinya isim fa'il, sebuah kata benda yang menunjukkan pelaku, orang yang memakai pakaian secara zahir. Namun di saat yang sama Nabi menyebutnya ariyat dari kata ariya ya'ra, artinya melepaskan pakaian, telanjang, berpakaian tapi telanjang. Dan sekarang sangat mudah kita saksikan, nggak perlu dicari nongol sendiri. Jangankan di dunia maya yang memang banyak melakukannya orang-orang wanita ini, kita keluar rumah aja kadang banyak kasiyat ariyat. Umur 18 tahun, baju adeknya yang SD dipakai, namanya crop top, pusar kemana-mana, dengkulnya hitam kelihatan. Kalau bule sih mending kali ya, enak. Ini udah buluk, pamer-pamer kulit lah, apa yang mau dipamer? Ya, banyak kita jumpai di sekitar kita, baik di dunia nyata, lebih-lebih di dunia maya. Nah, makna kasiyat ariyat sudah jelas kita pahami dari arti secara bahasanya saja udah jelas. Berpakaian tapi telanjang. Para ulama menyebutkan 3. 1, yalbasna thiyaban riqaqan tasiful basyrah. Yang pertama maknanya pakai pakaian tipis transparan menggambarkan lekuk-lekuk dan warna kulit tubuhnya. Riqaqan tasiful basyrah. Yang kedua, yasturna ba'da badanihinna wa yakshifna ba'dahu. Pakai pakaian tapi separuh-separuh. Tadi baju adenya yang SD dipakai umur 21. Lah kemana-mana jadinya. Yang ketiga, kasiyatul huliyyi ariyatun min libasit taqwa. Pakai pakaian dan perhiasan. Al-huli, perhiasan, emas, permata, berlian, tapi tidak memakai pakaian takwa. Nah, itu 3 makna yang dijelaskan oleh para ulama termasuk Al-Imamul Qurtubi. Mohon maaf ini agak bindeng ya, lagi musim. Udah seminggu padahal ini. Jadi ini ciri pertama dari golongan kedua, kasiyat ariyat. Kemudian ma'ilat. Ma'ilat jamak dari ma'ilatun. Akar katanya mala yamilu, yang artinya miring, cenderung, berat sebelah, nyerong, nyimpang. Mala yamilu. Berpakaian tapi telanjang, kemudian perilakunya menyimpang. Entah menyimpangnya memang suka buka aurat, suka godain laki orang, makanya ada nama istilah pelakor. Kian hari kian banyak jumlahnya di sosial media ya. Ma'ilat, dia secara pribadi, personal sudah menyimpang sendiri. Menyimpang dari apa? An ta'atillah wa ta'atil azwaj. Menyimpang dari mentaati suami dan juga tentunya menyimpang dari mentaati Allah. Enggak mau nganter TPA, anaknya pakai gamis, emaknya pakai legging. Banyak kan? Nyimpang itu namanya. Ada juga yang lagi rame
emaknya DJ, anaknya di pesantren. Halalkah duitnya untuk menyekolahkan anaknya di pesantren? Ya lihat saja hadis Nabi tentang doa, bagaimana mau diterima makanan muharam, minuman muharam, anna tustajab, bagaimana doanya dikabulkan. Nah, bagaimana anaknya mau jadi dapat keberkahan. Semoga Allah berikan hidayah mencari pekerjaan yang lebih atau yang halal, bukan lebih, tapi yang halal, pasti halal. Menyimpang, tidak mentaati Allah, tidak mentaati suami. Bukan cuma nyimpang sendiri, tapi mumilat. Mumilat ini bentuk transitif dari intransitifnya mailat. Nyimpang dan ngajak orang untuk menyimpang, itu makna mumilat. Ya, dengan mumilat maknanya selain mengajak orang lain menyimpang, maknanya juga mutabakhtirat. Mutabakhtirat itu seperti unta yang kalau jalan goyang-goyang punuknya. Lah, mumilat makanya sering diartikan jalannya berlenggak-lenggok dalam rangka dengan modus menggoda para pria. Bahkan di zaman kita mah sudah lama, dari tahun 90-an dikasih sarana, yaitu catwalk namanya. Jalan panjang di sisi kanan kirinya para penonton, lalu modelnya berlenggak-lenggok. Iya enggak? Namanya catwalk. Jalan kucing. Kucing jadi simbol dosa, padahal kucing tidak berdosa ya. Jalannya kucing memang lenggak-lenggok. Harusnya lebih cocoknya duck walk ya, bebek, lebih lenggak-lenggok gitu ya. Jadi selain menyimpang secara pribadi, mereka juga mengajak orang lain untuk menyimpang. Yumilna ghairahunna, ngajak-ngajak. Nah, ini parah. Kalau cuma dewekan mungkin nggak besar, terlalu besar dosanya. Tapi masalahnya ngajak orang nih. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukht, di kepala mereka seperti ada punuk unta. Zaman kita nyebutnya konde, terus sekarang nyebutnya cepol. Iya, cepol apa tuh cepol? Konde, sanggul, cepol gitu ya. Apakah lebih menarik? Tergantung selera orang. Tapi yang jelas dia kenakan sanggul tersebut untuk menggoda lelaki. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Wanita-wanita yang demikian tidak masuk surga, bahkan tidak mencium wanginya surga. Kalimat la yadkhulul jannah atau la yadkhulnal jannah banyak kita jumpai dalam sabda baginda. Maknanya tidak seperti yang kita kira. Ini bukan untuk menafikan, meniadakan kemungkinan masuk surga, tidak. Karena pelakunya di sini justru kebanyakan para wanita muslimah yang diajak bicara di sini. Kalau orang kafir mah nggak perlu diajak bicara karena memang mereka tidak kenal syariat. Maka makna la yadkhulnal jannah seperti yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi maupun Al-Imam Ibnu Hajar, la yadkhulna fi awwali wahlatin ma'al afifat atau kama qalu. Mereka ini masuk surganya belakangan karena harus mampir dulu ke neraka. Jadi sekali lagi bukan sama sekali tidak masuk surga. Ingat ya, sebagaimana banyak kalimat-kalimat lain, tidak masuk surga pemutus tali silaturahim, tidak masuk surga penarik pajak, bukan becak. Nanti kita bahas penarik pajak itu karena memang ada babnya di sini, ada hadisnya. Sekali lagi, jadi makna la yadkhulnal jannah tidak masuk surga bersama para wanita salihah yang
lebih dulu masuk surga, belakangan, depending, delay. Padahal kata Nabi, wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Wanginya surga itu dapat dihirup dari sekian tahun jaraknya. Tidak disebutkan berapa. Baik. Ini ciri penduduk neraka yang disebutkan dalam hadis Sahih Muslim. Pertama dari kelompok para penguasa, yang kedua para wanita. Nah, ibu-ibu datangnya telat, alhamdulillah. Nggak sempat dengar Bu ya. Paling diulang nanti. Lalu di halaman 403 juga ada sebuah riwayat masih sama dari Abu Hurairah dan masih di dalam Sahih Muslim. Nabi bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair. Akan masuk surga orang-orang muslim yang memiliki hati dan perasaan seperti hati dan perasaannya hewan bernama burung. Kenapa orang yang bagaimana maksudnya manusia berperasaan, memiliki hati seperti hatinya burung? Maksudnya apa? Nah, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan sebuah fasal, lil ulama'i fi ta'wili hadzal hadithi wajhan. Ada dua penafsiran tentang berhati burung. Yang pertama, annaha mislaha fil khawfi wal haibah wa tayru aktsarul hayawanati khawfan. Burung itu adalah hewan yang paling peka, waspada, berhati-hati, takut gitu. Nah, maka orang yang memiliki karakter seperti burung, selalu waspada, khawatir, takut tentunya terhadap neraka, terhadap dosa, maka orang yang seperti ini lebih mudah untuk masuk ke dalam surga. Makna yang kedua, annahu misluha fi dha'fi war-riqqah. Hatinya lembut, sensitif, mudah tersentuh, mudah diingatkan. Nah, orang-orang seperti ini diibaratkan seperti burung. Dan kalau punya hati seperti burung, sensitif, lembut, mudah diingatkan, maka potensi masuk surganya lebih tinggi. Kemudian ada tambahan di mana beliau mengatakan, hati seperti hati burung itu maksudnya adalah khaliyatun min kulli dzanbin. Hatinya tidak menyimpan, merencanakan, meniatkan dosa, kosong dari dosa, polos. Sama orang selalu husnudzon, tidak dendaman, dengki, iri. Nah, pokoknya hatinya polos. Tentu polos itu ada dua. Polos memang bawaan lahir, dari kecil alhamdulillah memang orangnya nggak pernah marah, jarang dendam, apalagi nggak suka iri, nggak mau kepo urusan orang. Ada yang muktasab, ada yang diupayakan. Sejak hijrah dia nggak lagi mau tahu urusan orang. Jadi dua-duanya merupakan faktor orang mudah masuk surga. Dan ini seirama dengan sebuah hadis, meskipun oleh Al-Imam Ibnu Adi dinyatakan hadisun munkar, tapi maknanya seirama dengan pemahaman hadis Muslim ini, orang yang hatinya polos. Dikatakan aktsaru ahlil jannati al-bulah, al-bulhu atau al-ablah orangnya.
Mayoritas penduduk neraka adalah orang yang polos, hatinya bersih, nggak suka kepo, nggak suka dendam, nggak suka iri dengki, gitu ya. Orang yang disebut al-ablah. Orang Betawi nyebutnya ableh kali ya. Sering saya dengar ableh, tapi maknanya beda. Tambah lagi didukung oleh sebuah ayat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kiamat itu, hari akhirat itu adalah hari yang tidak berguna lagi harta dan juga anak-anak. Yang berguna itu adalah hati yang bersih, menolong kita untuk masuk surga. Juga Nabi pernah ditanya, ayyun nasi afdal. Wahai Nabi, manusia macam mana yang paling afdal, paling memiliki keutamaan? Maka Nabi mengatakan, as-sadiqul lisan al-makhmumul qalbi. Lalu para sahabat bilang, as-sadiqul lisan, orang yang jujur ucapannya kita paham. Tapi apa arti makhmumul qalbi? Apa yang dimaksud dengan makhmumul qalbi ya Rasulullah? Makhmumun artinya at-taqiyun naqi la ghilla fihi wala hasad. Orang yang hatinya polos, bertakwa, jernih, at-taqi, an-naqi, takut pada Allah, bersih dari dengki, iri, dendam. La ghilla fihi wala hasad walal ghai dalam riwayat lain. Tidak ada dengki dan juga benci. Nah, jadi kalau kita mau masuk kategori mayoritas, masuk ke dalam golongan yang mayoritas masuk surga, maka dari sekarang hendaknya kita mari bersama-sama bebersih hati. Lupakan dendam, acuhkan tetangga kita yang dikit-dikit mengganggu kita, dan juga tidak perlu repot-repot mengurusi kehidupan orang. Jangan suka komen di media sosial. Jangan mudah panas dengan headline seperti kasus yang terdahulu, Dewi Sandra dan Sandra Dewi. Masih ingat Bu ya? Nggak usah kepo, jadi ikutan kotor hati kita ntar. Kemudian juga ada sebuah riwayat, orang polos itu biasanya doanya juga nggak neko-neko. Dalam sebuah riwayat yang sahih tercantum dalam Abu Dawud dengan 2 nomor, Ibnu Majah dan Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kalau hadis makhmumul qalbi itu tadi juga dinyatakan sanadnya jayyid, bagus. Nah, hadis berikut ini juga sahih, yaitu hadis tentang sebuah peristiwa di mana Nabi sedang memimpin sholat. Ada orang yang doanya kekencengan, kedengeran sama Nabi. Siapa tadi yang doa kok dalam sholat kenceng banget, padahal sholatnya sholat sir gitu. Padahal statusnya makmum, bukan imam. Kenapa kenceng banget doanya? Lalu angkat tanganlah seseorang, saya ya Rasulullah, apa yang kau baca? Lalu dia mengatakan, ama ana fa'aqulu fi du'ai Allahumma adkhilnil jannah wa'afini minan nar. Doa saya mah ya Rasulullah nggak banyak-banyak, cuman masukkanlah ke dalam surga, jauhkanlah dari neraka. Nggak ada rincian-rincian gitu ya, kayak doa kita belakangan ini, ya Allah ujilah aku dengan 10 miliar gitu katanya.
Kalau saya mampu bersabar, tambahin 99 triliun. Doanya polos. Lalu apa kata Nabi? Ketika dia mengatakan, kenapa saya doanya cuma begitu doang ya Rasulullah? Cuma minta masuk surga, jauhin dari neraka. La adri ma dandanatuka wala dandananata Mu'adz. Karena saya tidak tahu, tidak hafal doamu dan doanya si Mu'adz. Lalu Nabi menghibur orang tersebut dan memang mengatakan suatu hal yang memang fakta. Haulaha nudandinu. Nah, maka hadis ini disebut hadis dandanah, bukan dandanan, Bu ya. Tadi salah tulis lagi. Dandanah, bukan dandanan. Dandanah itu bisikan, munajat. Kata Nabi, haulaha nudandinu. Ya memang seputar itu saja doa kami. Minta masuk surga, jauhkan dari neraka. Udah selesai, polos hatinya. Nah, orang-orang seperti inilah yang potensi masuk surganya lebih tinggi, polos hatinya. Nah, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan sebuah khabar riwayat yang tidak disebutkan status dan derajatnya. Ada sekelompok manusia nanti yang berakal, akalnya sehat, dihantar oleh para malaikat untuk masuk surga, padahal yang lain masih dihisab. Lalu orang-orang ini malah berkata, ila aina tahmilunana, kami mau dibawa kemana ini? Fayaqulun ilal jannah, maka para malaikat pun berkata, ya ke surga lah. Mereka berkata lagi, innakum latahmilunana ila ghairi bugyatina. Engkau para malaikat, kalian membawa kami bukan ke tempat yang menjadi ragbah. Bugyah itu ragbah, keinginan kami. Lah, surga bukan keinginan kalian, gimana sih ini? Lalu mereka berkata, malaikat berkata, wama bugyatukum. Lalu memang apa kalau bukan surga tujuan kalian? Mereka mengatakan, al-maq'adus sidqi ma'al habib. Sebagaimana dalam surat Al-Qamar yang mirip redaksinya dengan kalimat tadi, Al-Qamar 55, fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Kami hanya ingin ketemu Allah. Nah, orang-orang seperti ini pada tingkatan selevel ini bahkan dikatakan mereka berdoa minta masuk surga pun bukan karena tergiur akan keindahan surga, tapi karena suka untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Allah memerintahkan mintalah surga, bahkan lewat lisan Nabi mintalah firdaus. Jadi mereka minta masuk surga itu bukan karena tergiur oleh janji-janji Allah dan Rasulullah tentang surga, tapi karena perintah berdoa agar dimasukkan ke dalam surga. Ini tingkatan orang level tinggi menurut Al-Imam Al-Qurtubi. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Halaman 405, bab ma jaa fi aktsari ahlil jannah wa aktsari ahlin nar. Mayoritas penduduk surga dan mayoritas penduduk neraka. Bersumber dari Usamah bin Zaid. Ada di Sahih Muslim dan juga di Bukhari dengan nomor 5196, 6547 dan juga di Muslim 2736. Rasulullah mengatakan, qumtu ala babil jannah, aku berdiri di pintu surga. Nah, kalimat ini kemungkinannya 3 menurut para ulama. Hina usriya bihi, ketika Nabi di Isra Mi'rajkan. Yang kedua, fil manam,
dalam mimpi, wa ru'yatul anbiya haqqun, mimpinya para nabi adalah kebenaran. Atau yang ketiga, kushifa yaqdzatan, diperlihatkan kepada nabi saat nabi dalam kondisi sadar. Ya, jadi ada 3 kondisi tentang hadis ini. Ketika Nabi mengatakan aku berada di pintu surga, kemungkinan saat Isra Mi'raj. Yang kedua itu adalah mimpi. Yang ketiga saat sadar, diperlihatkan. Sebagaimana Nabi pernah memimpin salat lalu diperlihatkan iblis yang hendak menarik beliau, kemudian juga surga dan neraka. Fa'idha ammatu man dakhalahal masakin, dan ternyata mayoritas yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang miskin. Alhamdulillah, kita semua masih berada di garis kekayaan, Bu, apa kemiskinan? Ini berita gembira, baik laki dan juga wanita. Kalau hidupnya masih sampai sekarang ngontrak, alhamdulillah. Belum punya rumah dan tanah, hisabnya belum banyak. Nggak repot-repot nanti nunjukin sertifikat rumah. Apa? Yang ketiga. Hadis ini menunjukkan kondisi Nabi yang melihat surga itu satu saat Isra Mi'raj. Yang kedua itu merupakan mimpi, dan mimpi para nabi adalah sebuah kebenaran nyata. Yang ketiga diperlihatkan dalam kondisi sadar. Wa idza ashabul jaddi mahbusun, ketika orang-orang miskin sudah masuk surga, ternyata ashabul jaddi, orang-orang kaya, ditahan saat hisab. Lama, bukan ditahan dalam artian apa, emang lama. Dari mana jam tangan 11 miliarnya? Itu tanah di Jonggol 1000 hektar, belinya pakai apa? Pakai Bitcoin apa hasil korupsi? Banyak pokoknya pertanyaannya ya. Itu outfitnya yang tiap hari gonta-ganti mahal, dibeli dengan uang hasil jerih payah dari mana? Illa ashabun nari faqad umira bihim ilan nar. Sedangkan calon penghuni neraka sudah digiring. Jadi kalau kita lihat, orang miskin masuk surga duluan, yang kaya muslim masih ditahan, yang memang sudah pasti nerakanya kayak orang kafir dan munafik udah dimasukin duluan. Nah, ini nih, mama siapin telinganya dan hatinya. Wa kuntu ala babin nar fa idza ammatu man dakhalahan nisa. Kalau udah ada kata an-nisa, tahu semua udah artinya. Dan aku berdiri di depan pintu neraka, ternyata mayoritas penduduknya adalah wanita. Na'udzubillah. Lalu dijelaskanlah kenapa mayoritas wanita. Dalam hadis berikutnya bersumber dari Abdullah ibnu Abbas yang ada di Bukhari Muslim juga, sangat sahih, tentang, atau hadis yang cukup panjang tentang gerhana matahari. Di antara potongan hadisnya adalah wa ra'aitun nara falam ara manzaran kal yaumi qattu wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dan aku diperlihatkan kondisi neraka yang tidak pernah kulihat di dunia tentunya.
dan aku lihat mayoritas penduduknya adalah wanita. Qalu bima ya Rasulullah, kenapa kok mayoritas wanita? Qala bikufrihin, karena kekufuran mereka. Kufur artinya secara bahasa menolak. Qila ayakfurna billah, loh, memangnya mereka rata-rata kafir kepada Allah, menolak beriman kepada Allah. Qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Bukan mereka menolak beriman kepada Allah, tapi menolak, menampik, menihilkan kebaikan pasangan. Al-ashir dari kata asyara yu'ashiru, yang sehari-hari bermuamalah, berinteraksi, maksudnya suami. Kebanyakan wanita lupa akan kebaikan pasangan sahnya, suami, hanya karena terjadi satu kesalahan. Sampai diterangkan oleh Nabi begini, lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullih thumma ra'at minka ma takrah qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Kalau kamu wahai pria, nih buat laki-laki dengerin nih supaya sabar, telah berbuat kebaikan, sudah bekerja keras sepanjang hari, sepanjang bulan dan tahun, lalu istrimu melihat satu kesalahan, maka dengan kesalahan tersebut ia akan berseloroh berkata, laki gue mah kagak ada baik-baiknya. Satu kesalahan menggugurkan ribuan kebaikan. Nah, ibu-ibu yang sudah ngaji sekaligus bapak-bapak yang udah ngaji, sama-sama bersabar. Yang ibu-ibu sabar kalau suaminya melakukan kesalahan. Jangan sampai berkata, laki saya mah kagak ada baik-baiknya, rebahan baik, rebahan baik di rumah. Ya kalau itu mah emang harus dijewer, Bu. Nggak mau kerja. Tapi yang kita maksud dalam hadis ini dan yang dimaksud Rasulullah, dari sekian banyak kebaikannya hendaknya diingat. Ya, kalau kita mau mengeluh, mau marah sama suami, diingat-ingat kembali, dia sudah juga banyak melakukan kebaikan, bekerja keras untuk keluarganya. Sebaliknya yang laki-laki, kalau digitukan, ingatkan hadis ini. Nah, enak kalau suami istri ngaji, masalahnya kadang cuman satu pihak yang ngaji. Ah, lo kayak ustadz aja. Nah, ah, lo mah pas bagian ini aja pakai hadis, bagian lain kagak pakai hadis katanya. Apalagi urusan poligami, buat ilah kencang banget ngomongnya. Loh, sebelah kanan tawanya kenceng banget. Iya. Jadi ini merupakan peringatan, bukan apa namanya? Bukan cap, bukan untuk membuat pesimis, bukan. Para wanita dikatakan meskipun mayoritas, hendaknya dari sekarang makanya ngaji dan memperbaiki diri. Nah, sebelum itu berkaitan dengan tema yang sudah di-share, Syamta dan juga Zarqa. Sebelum kita lupa, maksudnya ya, ada sebuah ucapan. Jadi Syamta, Zarqa ini adalah istilah dari seorang alim yang bernama Fudail ibnu Iyad, yang terkenal zuhud dan ahli ibadah di kota Mekah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya,
di dalam kitabnya Az-Zuhd, di mana beliau mengatakan yu'ta bid-dunya yaumal qiyamati fi surati ajuz. Nanti di padang mahsyar, dunia yang kita kenal sekarang ini diwujudkan dan dihadirkan oleh Allah dalam rupa seorang nenek tua renta. Sekali lagi, ini ucapan alim, bukan sabda Nabi ya. Bisa salah, bisa benar. Jadi dunia yang kita kenal sekarang ini nanti dihadirkan, dihidupkan, diwujudkan dalam wujud nenek tua renta, syamta'a. Syamta artinya rambutnya udah banyak ubannya. Kemudian apa? Zarqa'u an yabuha badiyatun musyawwihatun khilqatuha. Tua renta, sudah banyak ubannya, kebiru-biruan. Apa yang kebiru-biruan? Penampilannya menakutkan, wajahnya dan taringnya, gigi taringnya. Nenek-nenek masih ada gigi taringnya, Bu ya. Bagaimana ini? Badiyatun, sangat menonjol gitu ya. Terlihat menyeramkan, musywihatun khilqatuha. Serem banget tampilannya. Lalu apa yang terjadi? Fatusyrifu 'alal khalaiq. Lalu nenek tua renta yang seram ini, nenek lampir ini ya, menghampiri makhluk-makhluk yang ada di padang mahsyar, jin dan manusia, bahkan juga ada hewan kan, wa idzal wuhusyu husyirat. Dan ketika binatang buas pun dikumpulkan. Lalu apa? Dikatakan oleh malaikat kepada para jin dan manusia, hal ta'rifuna hadhihi? Kalian kenal nggak sama nenek-nenek ini? Fayaqulun na'udzu billahi min ma'rifati hadhihi. Enggak, naudzubillah, dah kagak kenal kita mah. Lalu dikatakan oleh malaikat kepada mereka, hadhihi dunya allati tasyajartum 'alaiha. Ini loh, nenek-nenek ini adalah dunia yang dulu kalian bertikai untuk mendapatkannya. Jadi nggak kenal kalau nenek-nenek mah, kalau yang muda bening kenal gitu ya. Inilah dunia yang dulu kalian berseteru untuk mendapatkannya. Biha qata'tumul arham, dan karena dunia juga kalian saling memutus tali silaturahim. Dan itu fakta yang banyak terjadi di negeri kita. Gara-gara warisan, tidak tegur sapa, tahunan, begitu ya. Wa biha tahasadtum wa tabaghattum waqturirtum. Oleh karena nenek-nenek ini juga, dunia ini kalian saling dengki, saling benci dan tertipu daya. Lalu apa? Tsumma tuqdhafu fi jahannam fatunadi ay rabb aina atba'i wa asya'i. Lalu nenek-nenek ini dilempar ke neraka. Sebelum itu dia teriak, ya Allah, mana dulu para pengikutku, para penggila dunia mana? Lalu dilemparkanlah para pengikut dan penggila dunianya juga. Sekali lagi, ini bukan sabda Nabi, tapi ucapan Fudail ibnu Iyad, tercantum di dalam kitab Az-Zuhd karya Al-Imam Ibnu Abid Dunya dengan nomor 68. Lalu kita nukil sedikit pesan Ali ibn Abi Thalib untuk para lelaki yang kaitannya dengan pasangan mereka, para wanita. Dari sekian panjang nasihatnya, kita nukil yang paling akhir. Beliau mengatakan,
fihinna thalathu khisalin minal yahud. Di dalam karakter para wanita ada 3 ciri yang mirip dengan orang-orang Yahudi. Jangan tersinggung dulu Bu ya, ini kan peringatan. Ini juga bukan sabda Nabi tapi ucapan Amirul Mukminin Ali. Pertama, yatadhallamna wa hunna zalimat. Mereka playing victim, mereka yang mendolimi, mereka yang merasa tersakiti. Nah, ini kita harus hindari, bukan kita baperan, tersinggung dan dendam kepada Ali. Yang kedua, wa yahlifna wa hunna kadzibat. Mereka suka bersumpah tapi berdusta. Ya kalau ini laki juga banyak ya. Yang ketiga, wa yatamanna'na wa hunna raghibat. Nah, ini yang paling relevan kayaknya. Mereka pura-pura kagak mau padahal pengen. Betul apa betul Bu? Wah, kencang banget coba Pak. Ini tanya ibu-ibu Pak. Kalau ditanya makan apa? Terserah. Begitu dikasih es teler, gua kan maunya es campur. Ngapa kagak ngomong tadi? Makan apa? Terserah. Dikasih seblak ternyata bakso rusuk pengennya. Gitu ya. Kalau dia bilang nggak apa-apa, kamu kenapa sih nggak apa-apa padahal apa-apa gitu ya. Banyak dibikinin video itu Bu ya, saya rasa antunna sering lihat juga tuh ya, bilang yang nggak apa-apa padahal apa-apa. Kemudian mungkin ini yang terakhir pada pertemuan kita kali ini, bab majaa annal urafa finnar. Satu bab yang menerangkan bahwa para al-arif, jamaknya al-urafa, itu cenderung berpotensi masuk neraka. Bersumber dari Ghalib Al-Qattan, dicantumkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Dengan status riwayat yang dhaif, bahwa ada seseorang yang mengatakan bahwa ayahnya menceritakan dari ayahnya, berarti kakeknya, ketika bapaknya pernah mengutus seorang utusan kepada Nabi untuk bertanya dengan mengatakan, inna abi syaikhun kabirun wa huwa ariful ma. Wahai Rasulullah, ayahku sudah sepuh, sudah tua renta, sedangkan dia itu tokoh masyarakat. Jadi al-arif atau al-urafa artinya tokoh masyarakat, tangan kanannya para pejabat yang ada dan tinggal di masyarakat, di sebuah komunitas. Wa annahu yas'aluka an taj'ala li al-irafa ba'dahu. Ayahku sudah sepuh, kalau beliau meninggal, ayahku berpesan supaya saya dikasih motivasi agar menjadi tokoh juga seperti bapakku. Lalu kata Nabi apa? Innal irafata haqqun wala budda linnas min urafa walakinnal urafa'a finnar. Masyarakat itu butuh tokoh yang mengayomi, menengahi persengketaan mereka, memutuskan perkara mereka, namun dan memang harus ada. Sayangnya al-urafa cenderung masuk neraka. Kenapa? Karena banyak orang yang disebut tokoh masyarakat menyalahgunakan ketokohannya, dan itu fakta di zaman kita. Hadis ini tidak sahih, namun didukung oleh hadis lain yang sahih mengenai kisah Hawazan. Irji'u hatta yarfa'ala ilaina urafa'ukum amrakum. Kalian pulanglah, yang mengangkat, yang melaporkan hendaknya para urafa saja.
kepada Nabi. Jadi memang urafa itu memang ada sejak dahulu kala. Maaf, paling terakhir lah ini nih ya, tentang penarik pajak seperti yang saya sebutkan tadi, saya singgung. La yadkhulul jannata sahibu muksin, tidak akan masuk surga penarik pungutan liar. Jadi al-muksu itu secara bahasa artinya an-naqsu wadz-zulmu, mengurangi dan menzalimi. Sedangkan secara istilahan atau secara syariat fikih, sahibu muksin adalah orang yang menariki, memunguti pungutan kepada para pedagang 1/10. Kalau sekarang namanya bea cukai. Nah, makanya para asatidzah kibar menyarankan orang yang bekerja di bea cukai hendaknya berhenti, karena itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena itu mengambil harta rakyat dari selain yang sudah ada syariatnya, zakat, infak, sedekah, dan itu padahal sudah cukup untuk menghidupi masyarakat. Dan jelas bedanya zakat dengan pajak. Zakat diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Sedangkan zakat faktanya paling banyak dari masyarakat miskin. Kita beli permen aja ada pajaknya. Kita masuk restoran makan makanannya pajak. Punya kendaraan, punya rumah, semua pajak. Dan itu mayoritas yang kena masyarakat kecil. Yang pengusaha besar suka melakukan ngemplang pajak namanya. Harusnya 1 miliar tapi dia bayar orang dalam 500 juta. 500-nya bebas. Ya. Namun kemudian para ulama kontemporer mengatakan bila negara ad-daulah kesulitan, sedang lemah, setelah pajak itu misalnya maksimal atau tidak bisa digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit misalnya, tidak cukup, maka boleh menurut sebagian ulama kontemporer adanya pajak. Pajak atau al-muksu itu sekarang namanya doribah, ad-doraib. Jadi dalam kondisi darurat boleh, dengan catatan jelas dan transparan laporannya kepada masyarakat. Kalau tidak wajib kita mentaatinya. Begitu ya. Nah kemudian kaitannya dengan pajak ini juga disebutkan dalam hadis tentang pezina laki-laki dan pezina perempuan. Yang laki kita sering dengar namanya Ma'iz bin Malik. Yang perempuan disebut Al-Ghamidiyah. Itu bukan nama, tapi Al-Ghamidiyah itu marga. Tentang Ma'iz kita singgung sedikit. Dia itu yatim, diurus oleh keluarga Nu'aim ibnu Huzzal al-Aslami. Satu kali asaba jariyatan. Asaba artinya mengenai. Nah, sini maknanya dia berzina dengan seorang budak perempuan. Karena menyesal, curhatlah dia kepada ayahnya Nu'aim, yaitu Huzzal al-Aslami. Gawat nih, saya udah begini dan begini. Lalu Huzzal al-Aslami ini menyarankan, kamu lapor saja kepada Nabi, barangkali yastaghfirulaka, Nabi akan memintakan ampun untukmu. Yarju an yakuna lahu makhrajan, barangkali ada jalan solusinya. Sebelum ke Nabi, ternyata Ma'iz ini sudah pergi ke Abu Bakar dan Umar. Namun dia tidak menyebut dirinya. Ada orang telah berzina nih, bagaimana wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, apakah kamu sudah mengatakannya, menceritakannya kepada orang lain? Tidak, belum. Maka sudah, tutupi dan bertobatlah. Dia pergi ke Umar juga begitu. Kita kenal Umar itu tegas, garang. Tapi dalam urusan ini beliau juga menyarankan, udah, diam, sembunyi, dan juga tobatlah.
Nah, dari riwayat-riwayat inilah para ulama menyebutkan menjelaskan bahwa alistitar at-tasattur, menutupi dosa besar, itu adalah mandub, disunahkan. Jadi kalau habis zina, naudzubillah, diam aja, taubat, selesai. Nah, sekarang yang terjadi ada perselingkuhan, divideoin. Yang terakhir Wonosobo belum bener udah videoin baik, udah panas duluan hatinya. Sekarang mah dikit-dikit videoin. Jadi Islam menyarankan pelaku zina itu hendaknya bertaubat, diam, umpetin, jangan cerita-cerita. Tapi mungkin hatinya belum tenang, akhirnya dia tetap berangkat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, zalamtu nafsi, wahai Nabi, saya telah menzalimi diri saya. Inni qad zanaitu, saya sudah berzina. Satu kali Nabi berpaling. Besok dia datang lagi, ngomong gitu lagi, Nabi berpaling lagi. Nah, setelah 2 kali itu Nabi ngutus orang ke komunitasnya Ma'iz, pengen tahu nih, ini bocah ngapa ini? Ada yang janggal, apa dia lagi stres kemudian tiba-tiba pengen dicambuk, pengen dihukum rajam? Atunkiruna minhu syai'an, apakah kalian merasa ada yang janggal sama si Ma'iz ini belakangan ini? Enggak tuh. Kana wafiyal aqli bal min salihina. Enggak ada yang salah sama akal pikirannya, sehat-sehat aja. Enggak lagi kenapa-napa, enggak ada masalah juga. Bahkan dia masuk kategori orang soleh. Fima nura, yang kami tahu secara dohir. Nah, jadi nggak usah heran dari zaman Nabi orang soleh juga tergelincir pada dosa besar. Dan solusinya tadi menutup diri dengan taubat. Jangan cerita-cerita. Jangan coba-coba ke hakim syar'i untuk minta dirajam. Keempat kali, 3 kali Nabi ngutus lagi, nanya lagi, masih penasaran ini kenapa nih orang, apakah stres minta dirajam? Sampai keempat kali baru Nabi bilang, kamu sudah mengakuinya sebanyak 4 kali. Karena persaksian saksi dalam masalah zina juga kan 4. Karena kamu sudah 4 kali, yaudah bawa dia nih ke Al-Harrah namanya. Al-Harrah itu sebuah makanun fi awalil Madinah. Dibawalah dia ke Al-Harrah, sebuah lokasi yang kalau kita dari luar itu perbatasan Madinah. Baru masuk Madinah itu Al-Harrah. Jauh dari Nabi dibawa. Nabi nggak sanggup melihat orang dirajam. Dan Nabi dari awal sudah menolak, hendaknya. Nah, ini syarat, hendaknya kamu taubat saja, jangan kemari-mari. Jadi apalagi di Indonesia nggak ada hukum syar'i begitu. Oh, saya mau ke Saudi, mau taubat. Ya ilah, 9 jam terbang mau dihukum. Pas nyampe di Sri Lanka tengah-tengah, aduh kagak jadi lah mau turun di mana ente? Ya, bisa berubah. Nah, akhirnya ditegakkanlah hudud. Hudud jamak dari had, artinya batasan, yaitu hukuman. Nah, perkara teknis merajam itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mayoritasnya mengatakan tidak perlu dikubur. Tapi prakteknya juga ada dalam hadis ini, diantaranya dirajam dengan dikubur sedada, yang al-Ghamidiyah itu ya. Kalau Ma'iz tidak disebutkan di kuburnya. Pokoknya saat mulai dirajam, batu pertama cedek, dia masih sanggup, saya mau tobat. Batu kedua, ketiga mulai panik, sakit. Akhirnya dia kabur, yastaddu, ya maknanya yahrab, kabur. Saking dia takutnya mungkin ya, saya kagak mau mati dah, kagak jadi, kencang banget larinya, kagak ada yang bisa ngejar. Lalu ketemulah sama Abdullah ibnu Unais. Abdullah ibnu Unais sudah tahu, dia lempar pakai tulang betis keledai. Dalam riwayat lain yang lebih sahih, tulang betis unta. Dalam satu riwayat dikatakan sempat terjadi perkelahian, baru kemudian dilempari lagi oleh orang-orang. Dalam riwayat lain memang si Abdullah inilah yang membuat dia akhirnya meninggal. Ala kulli hal,
Akhirnya Nuaim ibnu Huzal melaporkan kepada Nabi apa yang sudah terjadi. Nabi Ma'iz meninggal, tapi bukan dirajam, tapi dia lari. Nah, Nabi bilang, makanya Nuaim, lau satartahu alaihi biridaika lakana khairan laka, atau kama qala. Coba aja kalau kalian tutupi dosa zinahnya, nggak usah dibawa-bawa ke saya, nggak bakal terjadi. Tuh, ini kan isyarat hendaknya dosa zina itu jangan ngaku sebaiknya, lebih baik taubat saja karena berat. Kecuali Al-Ghamidiyah nih kuat banget nih, wanita memang lebih kuat azamnya kadang-kadang. Sama, dia datang pertama kali, inni qad zanaitu, saya sudah zina. Nabi mukanya merah berpaling sampai berapa kali. Apakah engkau ingin menolak aku wahai Nabi untuk mensucikan diri? Dia bilang, sucikan aku dengan kitabullah, dengan hukuman Allah. Sampai tunggulah sampai kau melahirkan. Udah lahiran datang, masih datang juga, kagak kapok. Ini Nabi, anak saya udah lahir. Oh, susuin dulu sampai fatamti, sampai engkau sapi. Nabi ini udah gede, udah megang roti nih. Ya, dalam hadis itu dikatakan sudah megang roti. Ya sudah, kalau gitu bawa dia rajam. Ketika sedang proses rajam, Khalid ibnul Walid ikut merajam. Ketika kena kepalanya, darahnya muncrat kena mukanya Khalid. Khalid caci maki. Lalu Nabi mengatakan, mahlan ya Khalid, sekiranya, tenang wahai Khalid, jangan marah-marah, sekiranya taubat si Al-Ghamidiyah, wanita ini, dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka akan cukup. Dalam riwayatnya dikatakan, kalau sekiranya taubat si Ma'iz atau si Ghamidiyah ini dibagikan untuk bertaubat pelaku penarik pajak, maka dosanya akan diampuni. Nah, itu isyarat bahwa penarik pajak dosanya lebih besar dari zina. Ya, apalagi kalau sudah menarik pajak, dikorupsi, pakai zina. Nah, parah udah. Karena biasanya dosa itu ngundang dosa lain. Kan begitu. Nah, kemudian di dalam kitab Al-Istidhkar karya Al-Imam Ibnu Abdil Bar jilid ke-24, di masa pemerintahan Ali yang sebentar itu pernah datang seorang wanita dalam kondisi hamil, sedangkan dia tidak punya suami. Ya Amirul Mukminin, saya hamil zina. Enggak ah, ente bukan zina sama orang lain kali, ente mungkin dipaksa, diperkosa. Enggak, saya sadar melakukannya suka sama suka. Enggak, mungkin ente lagi tidur kemudian dikerjain. Itu disebutkan dalam riwayat itu begitu. Enggak, sadar saya. Enggak, mungkin ente suami ente kafir, ente malu mengakui bahwa suami ente kafir, kemudian ente melakukan hubungan badan. Enggak, semuanya enggak. Ya sudah, kemudian dia ditahan, kemudian ditahan sampai melahirkan, di penjara maksudnya. Setelah selesai, sudah sehat, sudah normal, dicambuk 100 kali. Setelah dicambuk, baru kemudian dirajam. Nah, riwayat inilah yang kemudian menunjukkan, menjadi dalil bagi yang mengatakan kalau sudah berkeluarga kemudian berzina, hukumannya cambuk plus rajam, baru kemudian dia dirajam. Lalu Ali mengajarkan cara rajam yang benar. Saat orang itu pada ribut gitu ya, pengen rame-rame atau berkerumun, nggak teratur merajamnya itu. Nggak begini merajam itu. Merajam itu berbaris seperti barisan sholat. Rajam itu ada dua jenis. Satu rajam sir, satu rajam alaniyah, sembunyi dan terang-terangan. Maksudnya gimana? Yang sir itu kalau ketahuannya karena ngaku, berarti ngaku sembunyi-sembunyi gitu ya kepada Amirul Mukminin. Maka yang pertama kali melempar batu adalah Amirul Mukminin, baru masyarakat. Sedangkan yang terang-terangan maksudnya dia melakukan di tempat umum, kemudian ada 4 saksi yang melaporkan.
Maka yang pertama kali melempar batu rajam adalah 4 saksi, baru Amirul Mukminin, baru masyarakat. Itu ada di riwayat yang disebutkan di dalam kitab Al-Istidkar karya Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Jadi intinya yang ingin saya katakan bahwa dosa pelaku penarik pajak dan pungutan-pungutan lain, entah atas nama pribadi, ormas, atau bahkan negara, itu dosa besar. Barakallahu fikum. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan.